Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah inspiratif tentang Abu Dujanah. Al-Kisah, ada salah satu sahabat Rasul yang bernama Abu Dujanah. Ia dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Namun Abu Dujanah tidak terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan sahabat. Jika selesai sholat subuh, ia tidak menunggu sampai selesai dibacakan doa, tapi selalu bergegas pulang. Dalam sebuah kesempatan, Nabi SAW menegurnya, "Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau tidak menunggu sampai dibacakannya doa? Tidakkah kau memiliki permintaan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Abu Dujanah menjawab, "Iya Rasul, saya memiliki permintaan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasul berkata, "Lalu jika ada, mengapa engkau segera pulang?" Abu Dujanah pun akhirnya menjelaskan, "Bukannya aku tidak mau mendengarkan dan mengamini doamu ya Rasul, namun aku ini memiliki keluarga yang sangat miskin. Tidak satupun makanan ada di rumahku. Bahkan tidak jarang kami seharian menahan lapar. Sedangkan aku memiliki tetangga yang memiliki pohon kurma yang batangnya condong ke rumahku. Maka jika malam angin bertiup kencang, pasti buah-buahannya jatuh ke halaman rumahku." Rasul berkata lagi, "Lalu apa masalahmu?" Abu Dujanah meneruskan, "Begini ya Rasul, bahwa setiap malam anak-anakku menangis karena belum makan sepanjang hari. Pernah suatu hari usai salat subuh aku menunggu engkau sampai mendengarkan engkau membaca doa. Namun yang terjadi ketika aku sampai di rumah, aku melihat korma tetanggaku yang ada di halaman rumahku telah masuk ke dalam mulut anakku. Maka segera aku ambil kurma yang sedang dikunyahnya itu dengan jariku. Aku tidak mau mereka memakan yang bukan haknya. Aku katakan kepada mereka, 'Nak, janganlah engkau permalukan ayahmu di akhirat nanti lantaran perbuatanmu hari ini. Tidak akan kubiarkan nyawamu keluar dari jasadmu dalam keadaan membawa barang haram di dalam tubuhmu.' Si anak pun menangis karena sangat kelaparan, sedangkan Abu Dujanah membawa kembali kurma tersebut kepada pemiliknya." Mendengar kisah Abu Dujanah, Rasul dan para sahabat meneteskan air mata. Sambil menangis, Rasul memerintahkan Umar untuk mengumpulkan tetangga Abu Dujanah. Setelah terkumpul, Rasul berkata, "Wahai engkau pemilik pohon yang batangnya sampai ke rumah tetanggamu Abu Dujanah, kini aku beli pohonmu itu dengan 10 pohon kurma di surga, yang akarnya dari permata hijau, pohonnya dari emas, dan dahannya dari mutiara. Dan di pohon itu terdapat bidadari sebanyak buah kurma yang ada di pohon tersebut." Si pemilik pohon yang belakangan diketahui sebagai seorang yang munafik ternyata menolaknya. "Saya tidak ingin menjualnya dengan harga yang engkau janjikan di akhirat. Tapi jika engkau ingin membelinya, maka saya menjualnya dengan harga tunai." Mendengar perkataan si munafik ini, Abu Bakar langsung maju ke hadapannya. Abu Bakar pun berkata, "Hai Fulan, kubeli pohon kurmamu ini dengan 10 pohon kurma terbaikku yang tidak ada bandingannya di kota Madinah." Mendengar perkataan Abu Bakar, maka senanglah si munafik tersebut dan setujulah si munafik itu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menghadiahkan pohon kurma tersebut untuk Abu Dujanah. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan kebaikanmu di akhirat nanti." Maka senanglah Abu Bakar, bahagialah Abu Dujanah, dan gembiralah si munafik. Si munafik pun pulang. Sesampainya di rumah, sang munafik yang berhasil mendapatkan 10 pohon kurma terbaik di kota Madinah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku mendapatkan keuntungan yang banyak hari ini.
Aku telah menjual pohon kurma kepada Abu Bakar untuk Abu Dujanah dengan 10 pohon kurma terbaik di kota ini. Namun ingatlah wahai istriku, pohon yang kita jual itu tetap dalam kebun kita yang kita makan buahnya, dan tidak akan ada satu buah pun akan kuberikan kepada Abu Dujanah. Dengan sombongnya dan jahatnya, sang suami dan istri ini mengingkari perjanjian dengan Nabi SAW dan para sahabat. Pohon yang dijanjikan akan diberikan kepada Abu Dujanah tidak mau diberikan sepenuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Setelah mereka tidur, keesokan harinya pohon kurma yang ada di rumah si munafik telah berpindah ke halaman rumah Abu Dujanah. Dengan kudrah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah pohon itu tidak pernah ada di kebun si munafik, sehingga tak ada bekas tanda-tanda dulu ada pohon kurma pada tempat itu. Hingga heranlah si munafik. Sungguh sangat luar biasa. Kisah ini membuktikan pohon berpindah sebagai salah satu bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh para ulama bahwa pohon saja mau beriman dengan Rasul, maka sungguh amat sangat aneh mereka yang dengan akalnya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Kisah ini merupakan referensi dari kitab I'anatul Talibin, bab Luqatah halaman 252, dengan beberapa perubahan. Demikianlah kisah inspiratif tentang Abu Dujanah. Semoga kisah tersebut dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.